bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali dalam kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani, berupaya kian dewasa untuk menapaki bumi, khususnya di Indonesia tercinta ini. Pemirsa, ketika era Soekarno usai, maka seluruh simbol-simbol atau bahkan foto yang berkaitan dengan Bung Karno serta-merta harus diluluh lantakkan. Bahkan karya-karya legendaris harus diumpetkan. Jadi harus disimpan, jangan sampai pihak berwenang mengetahui bahwa kita, bangsa Indonesia, sedang menyimpan karya-karya Bung Karno. Ini khususnya yang kita alami di pedesaan Malang Selatan. Kemudian beranjak pada era Soeharto berakhir, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, masuk era reformasi, maka euforia politik sungguh tidak terkendali. Segala yang berbau Soeharto diluluh lantakkan oleh elit politik, termasuk di dalamnya adalah salah satu karya yang kami anggap monumental di dalam pembinaan bangsa dan negara, yakni adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang diamanahkan kepada Presiden Soeharto beserta jajarannya, yakni adalah Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4. P4 dinilai oleh Amin Rais dan kawan-kawannya tidak efektif untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa dasar negara. Bahkan tidak jarang orang ketika awal reformasi mengatakan bahwa semua bentuk penataran P4 itu tidak berguna karena terbukti korupsi masih merajalela. Di saat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dipimpin oleh Saudara Muhammad Amin Rais, maka serta-merta kajian Pancasila yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, tim akademik atau akademisi yang ada di dalam laboratorium Pancasila, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, IKIP Malang, semua tinggal kenangan belaka. Pemirsa, perlu diketahui bahwa anak-anak di zaman milenial, generasi Android ini, bukan sekedar masih mengutip, tetapi bahkan dalam dialog di kelas-kelas yang kami ampu, masih sangat bersemangat untuk mempelajari, membaca, mengkaji, dan ingin sekali, bersemangat sekali menerapkan butir Pancasila. Karena itu,
Kami tidak merindukan masa lalu Soeharto, tidak demikian. Tetapi sebagai akademisi, sebagai anggota masyarakat, membaca adil, bijaksana, berdasar pada hikmat adalah keniscayaan yang harus dimulai lagi oleh bangsa ini. Reformasi, kembali pada formasi, adalah formasi yang diteladankan oleh pendiri bangsa Indonesia ini. Pendiri negara Indonesia ini bukan formasi yang tidak jelas. Jadi kembali kepada formasi adalah formasi yang disemangati oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Ketika kita melihat bahwa di era Bung Karno, era Soeharto, kemudian sampai zaman reformasi, implementasi atau pengerjaan bantahan penerapan nilai-nilai Pancasila masih ada kekurangannya, tidak niscaya kita harus meninggalkan Pancasila, kemudian diganti dengan khilafah ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Tidak demikian. Sekali lagi, di monolog sederhana ini, Pancasila paripurna. Tinggal kita melaksanakannya. Tidak ada satupun di antara sila-sila itu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Jika ada yang merindukan Piagam Jakarta, maka Piagam Jakarta itu adalah menyemangati seluruh agama-agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Agama apapun dan kepercayaan apapun, niscaya menerapkan, berkewajiban menerapkan ajarannya yang mulia dengan penuh etika dan saling menghargai sesama. Jadi semangat Piagam Jakarta dalam perspektif yuridis dan historis serta hikmatologis bukan semangat milik orang Islam semata, namun semangat yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang beradab. Dengan semangat berkewajiban menjalankan perintah masing-masing agama dan kepercayaan yang berbineka, maka Tunggal Ika adalah niscaya. Karena itu, mudah-mudahan kita berharap menurut sederhana ini sampai ke relung hati elit politik, berlakukan lagi Eka Prasetya Pancakarsa ini dengan cara yang lebih arif. Tidak membebani terlalu besar, bahkan nyaris tidak membebani anggaran pendapatan belanja nasional, anggaran pendapatan daerah. Ketika kita ada ketulusan, masing-masing tokoh masyarakat dan anak bangsa, ustadz, cendekiawan, rohaniawan bekerja sama, pemilik perusahaan, koperasi bekerja sama untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila ini dengan rutin, bersahaja, dan tidak selalu harus berupa ceramah-ceramah. Model kerja bakti, adegan atau pentas musik, pentas seni budaya, dan yang lainnya masih bisa digunakan untuk mensosialisasikan Eka Prasetya Pancakarsa. Ingat bahwa Eka Prasetya Pancakarsa tidak sekedar produk dari suatu rezim Orde Baru, tidak. Tetapi kami lebih menilai ini adalah karya akademik dari saudara-saudara kita, khususnya di lembaga Pancasila yang ada di IKIP pada waktu itu. Dan IKIP pun kerjasama dengan antara lain Universitas 17 Agustus dan yang lainnya. Seluruh cendekiawan memberikan sumbangsih yang sangat berharga
dalam menelurkan 40 butir lebih dari nilai-nilai Pancasila itu. Mari kita akhiri dengan sabdana yang ke 15.722 pada bagian yang kedua. Eka Prasetya Pancakarsa bagian kedua. Eka Prasetya Pancakarsa sebagai karya akademik mulia disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Keberadaannya sangat menolong untuk memahami dasar negara. Butir-butir Pancasila dapat dipakai pedoman keseharian bernegara. Butir-butir Pancasila dapat dipakai pedoman keseharian berbangsa. Mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karya akademik bukan sekedar hasil renungan belaka. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, 17 Juni 2022. Indarwanto Satikusnomo. Tuhan memberkahi. Barakallah. Terima kasih.